Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah wa ala alihi adibi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Sob, jangan nyerah untuk menyelesaikan riba, sob. Ini yang tim RSC sekarang bisa menyelesaikan masalah hutang seorang pengusaha ya. Pengusaha termasuk sukses dulunya gitu. Dan sekarang karena terdampak semua dan sudah macet hampir 3-4 tahunan gitu. Dan itu selesainya sampai masuk kepada tahap AIDA akta dokumen gitu. Wah, kok ada kata baru lagi gitu. Jadi sudah masuk tahap lelangan sudah sampai 2 kali, akhirnya bank itu ngambil alih segala macam-macam dengan AIDA tadi, dikasih waktu setahun, tinggal mepet sedikit lagi. Nah, kalau sob masih mempertahankan seolah-olah sob tidak kooperatif dan tidak mau menyelesaikan, tidak mau selesai dengan cepat, tidak mau menyelesaikan dan yang lain-lainnya, tidak mau ada usaha untuk itu pasti berjalan gitu. Tapi AIDA akta dokumen ini bahwa memang diserahkan bank, tapi bank itu punya kewajiban untuk menyelesaikan, untuk menjual kembali, bukan untuk dimiliki gitu. Ada beberapa bank di BPR sini dapat terus dia diserahkan tapi ke karyawannya lagi internal gitu. Nah itu yang bahaya gitu nanti ya. Nah itu ada yang nakal gitu BPR itu. Tapi kalau bank umum, nah ini yang kita hadapi itu bank besar gitu. Alhamdulillah ternyata di titik-titik terakhir si pengusahanya juga menjalankan itu, berusaha si pengusaha tadi dan tim RSC negokan gitu. Sukses sob dan luar biasa, dan terima kasih kita tim RSC diberi, sampai adminnya kemarin dapat fee hampir 20 juta gitu. Belum admin lainnya dapat bagian juga, ada yang 4 juta, ada berapa gitu. Karena kan kita bagi-bagi gitu. Nah itu karena saya tidak bisa menggaji mereka segala macam, adminnya saya kasih mereka semua, dan itu luar biasa murah dong sob. Bayangin loh, 2,8 dinego sampai 1,4, lebihnya berapa duit itu. Udah gitu sukses penjualnya, kita urusin sampai BPHTB gitu, sampai si pembelinya. Jadi pembelinya kita arahkan, kita negokan segala macam bla bla dengan bank, akhirnya gitu. Nah ketika kita punya data bagus segala macam, kita nego pun akan enak dengan bank gitu. Contoh 2, nggak mungkin kurang, nggak bisa kurang loh. Kita udah ngasih ke mereka berapa duit, udah berapa lama gitu. Makanya pentingnya mengumpulkan data gitu. Di RSC kita kumpulkan data Anda semua. Jadi data payment historinya segala macam. Bila perlu kita pun siap sampai pengadilan gitu. Nah, si pembeli pun, contoh pembeli aset, bisa aja dia beli aset langsung ke si banknya gitu. Dengan lebih murah kan bisa. Tapi ingat, kita bisa nuntut gitu si pemilik aset segala macam. Dan kalau tuntutan kan panjang urusannya, bisa 5 tahunan gitu, sampai ke EMA, sampai kemana-mana gitu. Dan itu resikonya, dan bank pun akan aman gitu. Gak mau pimpinan bank ditarik sana sini ke pengadilan segala macam bla 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 gitu, karena keputusannya gitu. Nah itulah gitu, kita main hukum positif aja di ini, dan alhamdulillah ternyata pas selesai semua sekarang ini, dan selesai dan sukses gitu. Jadi si nasabah diuntungkan, masih dapat sisanya. Bayangin asetnya sekitar 5-6 M gitu, bisa diselesaikan asetnya. Terus si bank si nasabah juga utangnya dikurangi, bayangin loh. Nah kalau menggunakan jasa lain bakal besar. Kita ada jasa memang untuk tim, kan wajar sob. Kalau mereka menyelesaikan kasus dapat fee kan wajar gitu, dan itu tidak mahal-mahal amat gitu. Kita hanya ada fee admin 2%, success fee 2%, sama biaya pendaftaran paling berapa duit gitu. Nah seperti itu, dan itu udah selesai, dibayarkan udah selesai gitu. Tapi ada juga nggak bayar gitu, udah selesai. Makanya kita di RSC diwajibkan untuk nabung gitu. Minimal ada tabungan 5% daripada kasusnya gitu. Karena 2% untuk fee adminnya, 2% untuk success fee-nya, 1% untuk biaya operasional. Tentatif ya. Jadi contoh untuk minta pendampingan langsung ke bank kemana, bayang lu, bolak-balik naik pesawat segala macam, meeting dengan bank hampir seminggu gitu. Negokan selesai gitu. Dan alhamdulillah kita ini dan yang tanggung jawab siapa? Saya di ujung di atasnya gitu. Dan Anda ditangani profesional benar di bidang itu, dan alhamdulillah beberapa kasus selesai gitu. Tapi itu, jadi kalau Anda nanti susah tidak bisa nyelesain gini, Cap bukan SKD gratis, SKD tetap gratis. Ini tim RSC itu Riba Solution Center itu, kita kan harus bayar admin segala macam. Buat saya tidak, mohon maaf ya, saya tidak terima dari situ gitu. Coba ya tanya ke koordinator ini, saya tidak terima. Kenapa? Saya udah cukup dengan apa yang saya punya gitu. Gitu ya. Tapi kalau RSC-nya kuat, saya tanya, adminnya kuat, bank wakaf kan jalan dulu. Makanya ada 30% untuk wakaf dulu, bank wakaf tadi, Uber SKD. Jadi mimpi saya nanti ke depan buat bank wakaf. Tapi adminnya setidaknya kan mereka sudah bekerja, sudah gimana, kan wajar itu dibayar. Tapi kalau Anda pikir, oh saya tidak mau memberi, mau diberi toh, ya udah,
nggak apa-apa, susah selesainya sob, betul. Jadi sesuatu terus memudahkan gitu kan, admin kan butuh makan gitu, mereka seminggu di sini segala macam-macam kan wajar gitu. Dan kemarin si ini langsung transfer hari itu juga, selesai dapat duit transfer, selesai udah, dan alhamdulillah gitu. Nah itu yang menyebabkan semuanya bisa, kalau kita saling memudahkan kita akan dimudahkan oleh Tuhan gitu. Padahal ini bukan muslim loh nasabahnya gitu. Alhamdulillah selesai juga. Dan koordinator kita pun admin, super adminnya itu di SKDA dan di RSC itu kita terima siapapun. Itu ada yang non muslim, ada yang Kristen, ada yang gimana, berbeda agama, berbeda ras, nggak masalah, kita nusara gitu. Dan alhamdulillah semua bisa dimudahkan semua gitu. Jadi kalau Anda punya masalah dengan perbankan, terus ada potensi bakal loss kalah segala macam-macam, bakal kehilangan aset daripada Anda gimana, ikutlah pendampingan. Ada biaya, memang ada biaya, tapi nggak banyak, murah sob. Sampai ke litigasi, bayangin kalau sampai Anda ke litigasi, tapi ingat syaratnya, Anda wajib jadi pengacara di sendiri, kita hanya pendampingan gitu. Jadi nanti gugatan kita siapkan, semua kita siapkan semua gitu. Jadi intinya seperti itu, gugatan, replik, duplik dan yang lainnya. Nah Anda bayangin itu tadi, bayangin kalau Anda menggunakan jasa saya konsultan segala macam-macam, berapa duit ini? Mungkin konsultan hukum, konsultan bisnis kalau berapa duit itu? Bisnisnya paling 10-20% atau 10-20 juta mungkin keluar gitu. Terus belum di ininya, di mana di hukumnya. Satu pengadilan negeri bisa 30 juta, 40 juta, belum lain-lain, belum biaya-biaya lainnya. Bisa keluar 50 sampai 60 juta gitu. Belum di pengadilan tingginya, belum terus naik terus sampai ke atas gitu. Kan repot sob. Jadi ujungnya seperti itu. Paham ya? Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi sob semua. Kalau memang susah silakan hubungi admin saja, Nyimas dan yang lainnya gitu. Kalau mau gabung silakan di WA saya 08155757504 kali. Sob, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.